Sekarang Umar. Umar ini orang kaya kedua setelah Abu Bakar. Salah satu kekayaannya Umar itu jenisnya adalah properti tanah. Tanah, apakah itu kebun atau pertanian, itu banyak dan luas. Karena suatu ketika ada kebunnya Umar itu yang dekat dengan Masjid Nabawi. Setelah selesai adzan zuhur, Umar itu masuk ke kebunnya karena kebun kurmanya menjelang panen. Dia senang melihat kebun yang mau panen itu diperiksa, jalan terus dikelilingi kebunnya. Sampai di ujung yang sebelah sana, pematang sawah yang sebelah sana itu ada asap. Jadi dari luhur lampu-lampu sampai ujung sana basisnya itu patoknya itu asap. Itu satu ya, satu kotak, satu peta. Begitu mendengar adzan asar, dia bergegas cepet-cepetan ke masjid. Nah karena jaraknya jauh, sampai di masjid sholat jamaah asar sudah selesai. Tidak kumat sholat asar. Akhirnya dia sholat sendiri dan masih ada Nabi di situ, menemui Nabi. Ya Rasulullah, tadi saya tidak jamaah asar gara-gara ini memeriksa kebun saya, kebun kurma yang mau panen ini, supaya tidak terulang lagi tidak jamaah. Hari ini kebun seluas ini dengan isinya saya serahkan di sabilillah, terima. Jika balik ketinggalan sholat jamaah, siapa yang mau niru? Gara-gara ngelapis sepeda motor gak jamaah belas, silahkan. Supaya tidak diulang lagi. Ibu-ibu tidak sholat fardu tepat waktu gara-gara apa? Biasanya gara-gara apa? Sholat isya sudah dengar adzan dari tadi, tapi tidak kunjung wudhu. Kenapa? Baru nanti kalau sudah angop-angop mau tidur sholat isya. Kenapa itu? Kok Bu Yuto dijawab? Kenapa? Dicontoh Umar. Pengusaha kaya, dikenal orang yang tegas, administrator, peletak dasar manajemen ekonomi negara, alas tidurnya jerami kasar dan hampir tidak pernah kenyang perutnya. Kan sifat yang berkebalikan lagi. Pengusaha kaya, perutnya tidak pernah kenyang. Makanya tidak ada keluhan, tidak pernah ada hadis yang menceritakan Umar ini kolesterolnya tinggi atau asam uratnya kabur. Tidak pernah ada hadis ceritakan. Sehat, karena perutnya tidak pernah penuh. Itu inti dari kesehatan. Bagaimana kita tahu Nabi itu anjurannya kepada kita mensunahkan makan setelah merasa lapar dan selesai makan sebelum merasa kenyang. Nah, mungkin kita nirunya terbalik, masih kenyang sudah makan lagi, dan kalau sudah makan dan selesai kalau belum merasa kenyang. Pada perang Tabuk ia menginfakkan 50% dari total jumlah kekayaannya. Ini ada sejarah panjangnya persaingan infak dengan Abu Bakar ini. Jadi begini, pada waktu selesai sholat subuh, Nabi kan berbalik melihat imam, melihat makmum. Nah, yang ada di belakang Nabi persis itu Abu Bakar. Jadi disepakati, tidak tertulis, orang yang di belakang imam itu yang akan menggantikan imam sewaktu-waktu kalau batal. Makanya para sahabat itu memaklumi kalau yang di belakang Nabi persis itu Abu Bakar.
Sehingga karena Nabi setelah sholat itu menghadap makmum dan posisinya itu serong ke kiri sedikit, maka Nabi akan berhadapan dengan orang secara face to face dengan orang yang sebelah kanannya Abu Bakar, kan begitu. Kan tidak lurus ke belakang tapi serong ke kiri sedikit. Tidak menghadap Abu Bakar tapi kanannya. Maka tempat yang ada di kanan Nabi inilah yang selalu menjadi rebutan para sahabat untuk diincar. Disi-disian dulu di situ. Kenapa? Karena di tempat itulah yang bisa berhadapan wajah face to face dengan Nabi. Kalau Abu Bakar tidak bisa karena serong. Kalau ini bisa. Dan sahabat bisa memandang wajah Nabi langsung, itu sebuah kenikmatan tersendiri. Makanya tongkrongannya pemimpin itu wajahnya tok itu sudah menenteramkan. Makanya jangan jadi pemimpin yang rakyatnya melihat itu malah sumpah, kok gak jelas gini gitu. Nah, itu jangan sampai begitu. Minimal presiden itu harus ganteng. Semua rakyatnya tuh teduh gitu, melihat wajahnya itu adem gitu. Sangat ditafsirkan deh. Saya tidak menyebut contoh. Nah, Nabi melihat makmum habis sholat subuh itu pasti mutabaah bahasanya. Jadi mutabaahnya Nabi kepada sahabat itu tidak pakai buku, tilawah Qurannya berapa, qiyamulailnya berapa. Nabi langsung di depan umum. Man asbaha minkum khatiman bil Quran. Siapa yang tadi malam khatam Qurannya? Langsung ditanya di depan umum dan sahabat langsung angkat tangan, saya begitu. Man asbaha minkum qa'iman bil lail. Selain khatam, siapa yang tadi malam qiyamulail? Ngaco, semua ngaco. Terus semua amalan itu ditanyakan satu persatu terus. Nah, tiba pertanyaan terakhir yang angkat tangan itu satu. Siapa yang tadi malam? Semua yang awal saya tanyakan sampai akhir itu dilakukan dan keluar dari rumahnya, mencari tetangganya yang tidak bisa tidur karena lapar, balik ke rumahnya lagi, ambil gandum, diangkat sendiri, ditaruh di depan rumahnya tetangga yang miskin lagi, balik lagi ke rumahnya, melanjutkan qiyamul lailnya. Siapa? Tidak gampang. Yang angkat tangan cuma satu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Nah, berarti juara amal soleh hari itu adalah Abu Bakar, ya kan? Nah, ini baru ke Umar. Umar itu ada di sebelahnya Abu Bakar. Giginya Umar itu gemeretak. Titenono. Dino iki aku kalah, tapi titenono. Suatu saat wallahi saya harus bisa mengalahkan kebaikannya Abu Bakar. Itu tekadnya. Harus begitu. Tidak apa-apa berlomba aki-akian tilawah, berlomba bagus-bagusan tilawah, tidak masalah. Yang penting menanamkan motivasi untuk meningkatkan kualitas. Nah, sejak itu Umar itu nunggu-nunggu kapan ono infak, kapan ono jihad. Nunggu mengalahkan Abu Bakar tadi, melampiaskan tekadnya. Nah, datanglah perang Tabuk. Perang Tabuk itu nanti Utsman ada infaknya, yang kaya, Umar kaya menginfakkan ini. Umar menginfakkan separuh kekayaannya dengan pikiran separuh nyake pasti kalah Abu Bakar. Sehingga waktu menyerahkan 50% ditanya oleh Nabi, "Cake, wa madza tarakta li ahli?" Terus keluargamu kau kasih apa? Ini sudah banyak nih. Kata Umar, "Taraktu lahum nisfa." Ya Rasul, masih ada separuh lagi, tenang. Masih ada.
Jadi Nabi mengatakan ini sudah banyak, Umar mengatakan itu baru separuh. Nah, Umar tidak pulang. Setelah menyerahkan itu tidak pulang, menjauh ngenteni Abu Bakar ke tetangga, gitu loh. Jadi virus ya Abu Bakar. Karena sudah banyak ini. Abu Bakar datang, lalu dia mengatakan, dan Abu Bakar lebih kaya dari Umar. Ya Rasulullah, jituka bikulli mali. Aku datang menghadapmu dengan menyerahkan seluruh kekayaanku. Bisa mengekspresikan wajahnya Umar kan? Umar mengatakan, wallahi, mulai hari ini saya tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikannya Abu Bakar. Makanya konsekuensinya dia rela, artinya bukan kok rela, artinya dia menyadari dan merasa layak tidak berani menjadi khalifah sebelum Abu Bakar menjadi khalifah. Dia rela ketika Nabi sakit, yang mengimami adalah Abu Bakar. Dia rela, tidak mungkin aku. Ini persaingan di dalam infak fisabilillah. Ketika wafat dari hidupnya, tadi Pak Mukhlisin hidup kaya raya, matinya juga masih kaya ya. Total asetnya setara dengan 11,2 triliun dengan penghasilan rata-rata 23 miliar sebulan. 233 miliar sebulan. Aset tersebut kebanyakan berupa ladang gandum dan kurma. Jadi kita jangan membayangkan yang namanya sahabat itu surbanan, terus bawa tasbih, nyetan, mulo, subhanallah, subhanallah, terus tidak peduli kepada masyarakat, tidak kerja ke pasar, bukan begitu. Dunia didapat, akhirat juga didapat. Tapi juga jangan membayangkan, nah kalau itu Umar ngurusi pasar, tidak juga. Ini Umar bin Khattab. Kekayaan berbanding lurus dengan infak sedekah.